Iya, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan sekarang saatnya tiap hari Jumat ngobras berpalekat bersama KPU. Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan hari ini tidak juga hanya KPU, tapi ada lagi dari Bawaslu. Alhamdulillah ini makin rame nih kayaknya, karena apalagi temanya nih ya kawan Rasika, ada judulnya ini pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan. Nah, kawan Rasika yang mau ikutan gabung, yang mau nanya-nanya, mungkin pernah ngalami atau melihat sendiri pas pada waktu proses pemilu, pemilihan, ada pelanggaran-pelanggaran apapun, bisa juga nanti disampaikan. Silahkan WA 08564773111. Dan sekarang kita bersama Ibu Herminia Stuti Lestari, beliau divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang, Bu. Selamat pagi, Mas Jamil. Selamat pagi, iya. Pagi menjelang siang, Bu ya. Suasana mataharinya nggak kelihatan karena memang ini di ruangan, Bu ya. Dan hawanya dingin, kesannya masih pagi. Ya. Dan kita bersama juga dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan, ada Bapak Mohbah Rizal, Divisi Penanganan Pelanggaran ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Ini kayaknya sama nih ya, kita lelaki berbobot ya. Secara anatomi bentuk hampir sama, nasibnya aja yang beda, Pak ya. Tadi pakai topi tadi cakep, Pak. Topinya mana sih, Pak? Properti saya, peci. Iya. Cuma karena ini harus pakai apa namanya? Headset kayak gini, jadi tidak mungkin Pak. Coba lihat, Pak. Peci. Aduh, ini kayak dompet ibu-ibu ya. Tapi cakep nih kawan Rasika nih ya. Ini topi yang rame. Ini udah lihat yang 1 meter juga, Pak ya. Ini bikin sendiri atau beli di mana atau pesen, Pak? Bikin sendiri. Bikin. Iya, tapi pakai itu nggak melanggar Pak ya. Nggak ada pelanggaran sama sekali ya, pakai apa aja bebas. Bebas ya. Iya, oke. Kawan Rasika, kita mau ngobrolin soal pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan. Ya, saya mau nanya ini perbedaan ini tugas antara penanganan pelanggaran untuk Bawaslu dan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, kan beda-beda ya mungkin untuk pelanggarannya. Mungkin dari KPU itu menangani apa, kalau Bawaslu menangani apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu dan pemilihan. Iya, Mas Jamil ya, kalau pelanggaran pidana sebenarnya untuk penanganannya KPU ini tidak terlibat secara kalau langsung. Kalau pidana nggak terlibat tidak langsung. Terlibat secara langsung ya. Ini lebih ke ranah Bawas, maka di situ kami hadirkan Bawas juga, kan seperti itu. Kalau tindak pidana pemilu dan pemilihan, Mas Jamil waktu SD itu pernah disetraf enggak? Setrap hampir tiap hari. Itu tahu maksudnya setrap enggak itu? Disetrap itu disuruh berdiri di depan karena nggak ngerjain PR atau berisik gitu. Iya, itu sebenarnya setrap itu bahasa Belanda. Oh, setrap itu Belanda. Bahasa Belanda. Nah, sadurannya dalam bahasa Indonesia itu pidana, Pak. Oh. Nah, maksudnya hukuman. Nah, ya. Itu setrap itu kalau saya sering familiar karena dulu itu kalau umpamanya terlambat sedikit, setrap. Berdiri di depan itu hukuman. Nah, itu hukuman. Pidana itu hukuman. Pidana itu hukuman. Dan kalau tindak pelanggaran pidana ini ya itu tadi, kalau tindak pidana itu berarti suatu perbuatan yang melanggar dan mendapat hukuman. Bentuknya apa saja ini, Pak Muhammad Bahrisal, bentuk pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan, dan siapa saja yang melakukan pelanggaran? Oke. Jadi terkait dengan proses pemilu ataupun kemudian pemilihan, memang dalam undang-undangnya ya, berarti kita kalau pemilu punya Undang-Undang Nomor 7 2017, kalau kemudian pemilihan berarti Undang-Undang 1 2015 yang kemudian dirubah terakhir menjadi UU 10 2016 atau kemudian kalau mau kita sebut lagi berarti UU 6 2020 ya, kemarin pasca Perpu pandemi itu kan seperti itu. Itu memang kemudian di kedua regulasi itu dikatakan jelas di sana ada istilah pidana, dan beberapa jenis atau beberapa pasal kemudian spesifik yang dikatakan pidana itu yang
yang seperti apalah. Ini cukup banyak baik di pemilu maupun di pemilihan. Iya, kalau tugas Bawaslu sendiri ini ngawasi KPU atau ngawasi pas pemilihan atau pemilu itu sendiri? Badan Pengawas Pemilu Bawaslu hadir dalam kapasitas untuk mengawasi, memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks kemudian ditanyakan yang diawasi apa sih? Semuanya kita awasi. Yang diawasin apa dan siapa? Jadi KPU dalam hal penyelenggara teknis kita awasi apakah kemudian KPU itu sudah melaksanakan tusi sesuai dengan ketentuannya. Kemudian pemilih juga kita awasi, kemudian peserta juga kita awasi, semuanya kita awasi. Jadi semacam CCTV ya, ngawasin semuanya betul, ya dari berbagai macam sudut ya. Tapi kalau Bawaslu sendiri yang ngawasin siapa? Tuhan Yang Maha Esa? Kan biasanya harus saling mengawasi Bu ya. Di penyelenggara pemilu itu kemudian ada 3 lembaga. Tiga lembaga. Ada KPU sebagai pelaksana teknisnya, kemudian ada Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan teknis itu sendiri, kemudian ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini yang kemudian tugasnya mengawasi penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, bagaimana kemudian mereka bekerja. Artinya yang melakukan pengawasan itu DKPP. DKPP. Kalaupun kemudian kita melakukan pelanggaran atau diduga ada dugaan pelanggaran dan seterusnya, itu nanti DKPP yang melakukan penanganan pelanggarannya, itu kira-kira seperti itu. Dan pelanggarannya nanti berarti pelanggaran etik ya, kode etik. Karena menjaga kehormatan penyelenggara untuk DKPP. Kalau tugas KPU kan kita udah sering ketemu Bu ya, artinya tidak pas saat pemilu atau pemilihan Bu ya. Prosesnya itu panjang, hampir tiap hari kerja kan orang kalau nggak tahu ngapain aja nih nggak kerja begitu ya. Kerja. Sama. Kalau Bawaslu ya ini kan sih sebetulnya. Pas ngawasinya kan mungkin pas pelaksanaan aja. Juga atau tiap hari. Sama ketika kemudian KPU hari ini juga melakukan kerja-kerja hari ini barangkali terkait dengan pemeliharaan DPP ya, pemilih berkelanjutan itu kita juga melakukan proses pengawasan terhadap DPP itu sendiri, perkembangan DPP, termasuk kita rutin setiap bulan kita kasih masukan ke KPU. Kita kasih informasi masukan bahwa ada kemudian pemilih yang kemarin masuk di PT yang kemudian hari ini sudah TMS, kita tidak memenuhi syarat dan seterusnya, ini untuk bisa ditindaklanjuti oleh KPU dan seterusnya. Jadi kerjanya itu bareng, harus ada sinergisitas Bu ya. Iya, betul. Iya, tak pikir mungkin masyarakat awam juga taunya ya kawan Rasika ya taunya Bawaslu ya bekerja ketika tahapannya aja. Jadi ketika sebelum ada tahapan itu juga bekerja terus. Betul. KPU ngerjain apa diawasin, gitu. Risih nggak sih Bu diawasin terus? Enggak juga kita. Kerja diawasin biasanya kalau ditinggal bosnya kan seneng, yang penting hasil akhirnya. Karena gini, dalam daftar pemilih itu juga ada bagian yang memang itu menjadi suatu tindak pidana pemilu juga ya. Ada potensi pelanggaran pidana juga di sana. Kayak misalnya secara sengaja menghilangkan hak pilih ya. Entah KPU entah atau setiap orang sengaja misalnya, atau tidak sengaja dengan sengaja menghilangkan hak pilih misalnya, malah tidak didaftar dalam daftar pemilih, itu bagian dari tindak pidana, pelanggaran pidana sebagaimana di undang-undangnya. Kalau pelanggaran ini Bawaslu mendapat masukan dari masyarakat atau lihat sendiri kinerja KPU atau pas tahapan itu? Kita melakukan pengawasan, kita sadar juga bahwa jumlah kita sangat terbatas. Itu. Informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran itu melalui 2 pintu. Ada sifatnya temuan, ada yang kemudian juga laporan. Temuan atau laporan?
Temuan itu adalah ketika jajaran kita, kami sedang melakukan kerja-kerja pengawasan, kemudian dalam pengawasan, hasil pengawasan kita itu mendapati adanya dugaan pelanggaran itu. Maka itu kemudian kita tindak lanjuti proses dan seterusnya, itu berarti temuan. Lah yang kedua itu laporan. Laporan itu ketika ada orang di luar kami yang kemudian datang baik langsung atau tidak langsung menggunakan fasilitas apapun, media apapun, kemudian menyampaikan informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran. Statusnya sama antara temuan dan laporan, statusnya sama dalam arti ini harus ditindaklanjuti oleh kami Badan Pengawas Pemilu. Entah kemudian endingnya ini terbukti atau tidak terbukti begitu. Jadi ada laporan, ada temuan. Jadi masyarakat ketika melihat atau merasakan ada indikasi pelanggaran pemilu, lapornya langsung ke Bawaslu ya. Bisa. Kalau kan ada yang salah alamat juga ke KPU juga pernah mungkin Bu ya, ada Iya, yang lapor kayak gitu Bu ya. Kita sarankan ke Bawaslu. Bawaslu ya. Biasanya kalau dalam pemilihan atau pemilu itu kan adanya politik uang itu ya nggak bisa dipungkirin kan, hampir selalu ada. Pernah nggak ada penanganan atau pembuktian pelanggaran pidana lewat money politik itu? Money politik ini Bisa dibuktikan juga. betul. Enggak? Memang kemudian kan pidana ya. Iya, ranah pidana. Oke, ranahnya pidana. Jadi yang kemudian saya sampaikan terkait dengan proses penanganan pelanggaran kalau itu pidana, yang pertama kita punya Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 itu tentang tata cara atau mekanisme penanganan pelanggaran. Kemudian kita punya peraturan bersama antara Bawaslu, kemudian Kapolri, juga Jaksa Agung terkait dengan proses penanganan pelanggaran itu sendiri, di mana di dalamnya nanti proses ada penanganan pelanggaran melibatkan kepolisian dan Jaksa Agung, Polri dan Jaksa. Ini penting yang kemudian nanti di lembaga kita sendiri di Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ya, oke. Tapi sebelum kita lanjutkan nih ya kawan Rasika, menarik sekali. Nanti kita akan tahu lebih jelas, lebih gamblang, dan masih ada waktu yang lumayan panjang buat kawan Rasika yang mau nanya-nanya, tanya apa aja atau pernah merasakan sekali lagi ada tindak pidana pelanggaran pemilu dan sebagainya. Silahkan WA di 08564 773 1111. Kita masih bersama KPU dan Bawaslu di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Info apapun tentang pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan, silahkan laporkan. Mumpung ada KPU dan Bawaslu yang bersama kita di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Nomor WA-nya 08564 773 1111. Dan kita masih mengusung tema pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan. Dan kita nanti langsung ke Bu Herminia Stuti Lestari ini, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU. Ini tujuan dan sistem hukum pidana itu sendiri dalam pemilihan dan pemilu itu apa aja sih Bu? Iya. Kalau kita bicara tentang pidana itu sebenarnya kan itu ada yang umum ya, yang umum. Nah, kalau pidana pemilu maupun pemilihan ini adalah suatu perbuatan yang dikriminalisasi ya. Kriminalisasi itu adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu bentuk pidana pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Pada tahapan pemilu dan pemilihan. Pemilihan. Kalau di luar tahapan pemilu dan pemilihan itu menjadi bukan tidak pidana pemilu kan, kayak gitu kan ini pada tahapan. Nah, tujuannya di situ, tujuan kenapa di situ ada pengaturan terkait dengan tindak pidana pemilu ini adalah untuk melindungi, sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Kemudian juga melindungi dari peserta maupun penyelenggara ini dari suatu tindak kejahatan dari pemilu.
Itu seperti itu. Kemudian juga untuk menegakkan tertib hukum dalam pemilu maupun pemilihan, itu tujuannya dari melindungi dan menegakkan tertib hukum. Tertib hukum dari pemilu pemilihan, sehingga dalam menyelenggarakan pemilu pemilihan kan ada aturan-aturan atau hukumnya. Nah, ini harus ditertib dan ditegakkan. Tidak boleh sewenang-wenang melanggar. Saya maunya seperti ini, kan tidak bisa. Nggak bisa. Iya, itu. Kan ada aturan-aturan biar tertib dan untuk melindungi semuanya, Bu ya. Iya. Sementara kalau kita lihat sistem hukum, ya sistem hukum di Indonesia ini kan kita kutip dulu dari teori sistem hukum ya. Sistem hukum itu kan dan ada teorinya sendiri, itu yang dicetuskan oleh Lauren M. Friedman ya. Ini kalau Bawas masih lebih tahu tentang sistem hukum. Sistem hukum ini kan ada namanya substansi, ya, kemudian struktur dan budaya hukum. Itu seperti itu. Struktur dan budaya. Ya, yang terkait dengan substansi ini adalah material. Kalau di Indonesia ini hukum materialnya. Hukum materialnya itu apa yang diatur menjadi suatu bentuk tindak pidana, itu ada. Nah, tadi sudah disebutkan ada di Undang-Undang Pemilu, itu di Undang-Undang Nomor 7 ya. Kemudian di pemilihan itu di Undang-Undang yang terakhir Undang-Undang Nomor 10 2016. Itu adalah hukum materialnya. Apa saja yang diatur bahwa itu sebagai suatu tindak pidana, itu hukum materialnya. Sementara kalau di hukum formalnya, formal itu adalah strukturnya ya, struktur hukum itu adalah yang menindak terkait dengan pelanggaran pidana pemilu. Nah, karena itu ranah pidana, ini adalah ada yang namanya sistem peradilan. Iya, enggak. Nah, sistem peradilan sendiri ya, kalau masalah hukum di pemilu itu sebenarnya kompleks, Mas Jamil. Jadi yang terlibat itu banyak sekali. Iya, memberikan banyak unsur. Iya, yang penyelenggara sendiri ya. Kalau ada di sini Bawaslu, juga ada di KPU, juga ada permasalahan hukum di KPU, juga ada di DKPP. Kemudian ada juga di kepolisian ya, kejaksaan, kemudian pengadilan. Nah, pengadilan ini juga ada pengadilan tinggi, kemudian pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Juga ada yang namanya PT Tun. Ya, itu terlibat juga. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Coba. Nah, kalau kita tidak tahu tentang apa ini, masuk siapa yang menangani ini. Nah, ini kan jadi rumit. Karena wilayahnya masing-masing kayak gitu. Masing-masing lebih khusus, spesifik ya. Itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana pemilu ini ya, ini tetap mengacu pada hukum acara pidana ya, KUHP itu seperti itu yang nanti dilakukan pada pengadilan. Akan tetapi penegakannya ini ya, ada kekhususan dalam proses pidana pemilu, ada kekhususan bahwa penegakannya ini tidak di lembaga peradilan saja, tapi melibatkan Bawaslu ini ya, itu kayak gitu. Sehingga antara Bawaslu dan kemudian kepolisian, kemudian kejaksaan ini harus bersinergi. Nah, tadi sudah disebutkan dari Sentra Gakumdu. Nah, ini kalau Sentra Gakumdu yang lebih tahu Bawaslu ini, Mas Jamil. Sentra ya, seperti tadi yang sempat disampaikan Bapak Muhammad Barisal ya. Sentra Gakum, penegakan hukum terpadu. Bukan padu ya, bukan ayel-ayelan ya. Tapi penegakan hukum yang pernah dilakukan terhadap pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan diantaranya apa ya contohnya? Ya, panjang tadi ya disampaikan oleh Bu Hermin terkait dengan apa namanya tujuan, termasuk kemudian sistem hukumnya seperti apalah. Ini sudah masuk ke pidana pemilunya ya, proses penanganannya karena yang kemudian jatuhnya di kita. Lah, kita ada kalau di pemilu kita punya peraturan bersama antara Bawaslu, kemudian Kapolri, kemudian Jaksa Agung. Itu ada peraturan bersama nomor 31 tahun 2019. 2019. Kemudian terkait dengan pilkada, kita punya peraturan bersama antara Bawaslu, peraturan bersama Bawaslu nomor 5, Kapolri nomor 1 sama Jaksa Agung nomor 14 lah. Ini mengatur terkait dengan posisi Sentra Gakumdu.
Sentra Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu. Jadi sebetulnya terkait dengan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu maupun pemilihan, kita Bawaslu hanya gerbang saja sebetulnya untuk kemudian disampaikan tadi apa namanya, hukum acaranya seperti apa, karena itu nanti prosesnya di pengadilan itu apa, ada yang baku, kemudian proses-proses di pengadilan itu seperti apalah. Sekali lagi kita sebetulnya gerbang awal saja. Iya, karena mengawasi itu ya. Betul, karena memang kapasitas kita sebetulnya kan tidak juga sebagai lembaga peradilan hukum, itu kan bukan. Ya. Makanya kemudian di sana harus juga ada pelibatan pihak lain. Dalam hal ini adalah Polri dan Kejaksaan. Karena yang kemudian secara teknis mereka memungkinkan melakukan proses-proses penanganan pidana kayak lidik, sidik dan seterusnya, itu yang punya perangkatnya kan polisi taruhlah kan itulah. Kita sekali lagi proses awalnya di kita, karena itu tadi di ketentuan undang-undangnya misalnya dengan sengaja menghilangkan hak pilih misalnya, atau yang paling ramai itu biasanya ketika kampanye misalnya. Pelanggaran ada larangan dalam kampanye itu, dalam undang-undang itu, kalau tidak salah di pasal 169 di UU yang pemilihan ya, UU 10 2016, di sana ada ketentuan larangan kampanye. Salah satunya itu adalah kampanye yang dilakukan di tempat ibadah dan di tempat pendidikan, itu nanti pidana. Lah, apakah betul kemudian terjadi pelanggaran itu, bahwa itu adalah kampanye misalnya, bahwa itu adalah dilakukan di masjid, di tempat ibadah atau di tempat pendidikan, apakah itu betul unsurnya terpenuhi atau perbuatan pidananya di sana betul ditemukan atau tidak, itu masih menjadi wilayah kami di Bawaslu. Ada dari Bawaslunya, kemudian ada kepolisiannya, kemudian ada kejaksaannya. Ketika kemudian memang betul di sana ada peristiwa pidana yang ditemukan, maka kemudian ke pihak kepolisian itu kita menyampaikan laporan. Nah, jadi kayak lapor SKPT ke Polres taruhlah begitu, kemudian baru tindak lanjut ke proses hukum, penyidikan. Jadi berarti Bawaslu ini selain mengawasi nggak bisa menjatuhkan sanksi. Nggak bisa. Kalau pidana nggak bisa. Kalau pidana nggak bisa. Yang bisa apa? Yang bisa kayak yang kemarin sudah sempat dibahas, mungkin sanksi pelanggaran administrasi itu kita bisa menyampaikan, kita buat keputusan atau rekomendasi, kita sampaikan ke KPU taruhlah, kalau itu kemudian administrasi mau tidak mau KPU harus melakukan rekomendasi. Tetapi kalau pidana itu kita karena kita bukan penegak hukum, itu tetap harus di penegakan hukum. Polisi dan kalau pidana udah bukan ranahnya Bawaslu makanya saya katakan kalau sanksi-sanksi administrasi masih bisa ya. Masih bisa. Bawaslu ini tadi pintu awal kan gini, ada kekhususan di pidana, tindak pidana pemilu. Ini kan bahwa ada suatu penyelidikan dan penyidik ini ya. Ini oleh kepolisian, kalau penyelidikan dan penyidik oleh kepolisian. Ini harus dia itu bisa menyelidiki pidana pemilu itu atas tadi laporan dari Bawaslu. Dia baru bisa melakukan penyidikan. Kalau tidak ada itu polisi tidak bisa. Nah ini kayak gitu. Urusannya itu seperti itu. Jadi kita punya Gakumdu ini ada tahapan yang kita lewati di sentra Gakumdu atau Bawaslu bersama sentra Gakumdu. Dari temuan atau laporan itu tadi, ketika kemudian dugaannya adalah pidana. Maka kita melakukan rapat koordinasi dengan sentra Gakumdu. Itu tadi unsur Bawaslu, unsur polisi, unsur kejaksaan. Jadi gambarannya adalah ketika tahapan dimulai, maka kemudian kami Bawaslu membentuk sentra Gakumdu itu tadi. Ada SK, kita sampaikan permohonan personil kepada Kapolres, kepada Kajari Kabupaten Pekalongan, kemudian
ada dispo dan seterusnya, maka muncullah kita SK-kan itu anggota Sentra Gakumdu yang terdiri dari kami dari Bawaslu, kemudian beberapa unsur dari kepolisian, beberapa personel juga dari kejaksaan. Lah, tindak lanjut dari temuan laporan, kemudian kita ada tiga kegiatan atau 3 rapat istilahnya, rapat koordinasi atau kemudian rapat pembahasan istilahnya, ada pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan ketiga. Salah satu yang kemudian ini menjadi berbeda dengan pidana umum taruhlah, kalau di pemilu itu atau pemilu dan pemilihan agak sedikit berbeda. Kalau di pemilihan kemarin yang terdekat kemarin pemilihan 2020, pidana itu kita praktis hanya punya waktu 3+2 berarti 5 taruhlah 5 hari untuk menangani dan menyelesaikan proses penanganan pelanggaran sampai dengan kita sampaikan laporan ke kepolisian untuk tindak lanjut. Nah, 5 hari ini bagi kita luar biasa ya, sangat mepet banget ya. Iya betul. Dari 5 itu saja, bahkan yang 2 hari itu adalah waktu tambahan yang boleh dipakai ketika kita membutuhkan keterangan tambahan dari pelapor. Kalau kemudian kita terkait dengan misalnya terlapor, kalau itu laporan ya, kalau terlapor atau kemudian saksi itu bahkan hanya kita punya 3 hari untuk taruhlah kemudian kita menggali, mengklarifikasi, menggali informasi dan seterusnya itu 3+2 dan ini sangat terbat, sangat mepet sekali. Pasnya berapa sih pasnya? Malah kayak tawar-tawaran bakul. Kalau cukupnya berapa? Itu saja masih ada batasan hari dalam konteks adalah hari kalender ya. Hari kalender ya. Kalau yang 5 hari kerja ya. Lah berbeda kalau pemilu agak sedikit longgar. Itu saja masih meleset. Pemilu itu 7+7. Ya. 7+7 artinya proses penanganan pelanggaran kalau itu pidana 7+7 itu saja masih meleset. Lah ada kemarin kasus yang ada beberapa nanti bisalah kita sampaikan. Oke, ada beberapa kasus nih ya yang nanti bisa diutarakan maupun diselatankan. Ada utara ada selatan nih Pak ya. Ya kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, nanti kita lanjutin lagi ya. Inilah Ngobras Dirasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ada Bu Hermin dan juga ada Bapak Muhammad Bahrizal. Kita mau nanya lagi tentang itu Bu. Kan tadi ada perbedaan antara penanganan hukum tindak pidana pemilu. Ini untuk kekhususan tindak pidana pemilu sendiri menurut KPU gimana Bu? Iya, kalau kekhususan tindak pidana pemilu dari maksudnya pidana umum yang biasa tidak dalam tahapan pemilu, ini ada kekhususannya. Sudah dikatakan tadi oleh Pak Bahrizal itu bahwa penanganannya dalam tindak pidana pemilu itu dibatasi waktu. Ya, tidak bisa kemudian dilama-lama itu tidak bisa. Oh iya kekhususannya diantaranya itu ya batasan waktu 5 hari. Batasan waktu itu tadi iya, kekhususannya. Kalau dalam tindak pidana yang umum yang biasa itu kan dia kali bisa panjang kan kayak waktunya. Kalau ini tidak harus jalan maksimal berapa. Ini khusus itu. Karena apa? Karena kita ada tahapan. Ada tahapan-tahapan itu yang gitu, harus dilalui ya. Karena tahapan itu terjadwal benar. Nah, maka harus selesai sebelum tahapannya itu kemudian terlewatkan. Nah, ini kekhususannya seperti itu. Kemudian kekhususannya yang lain ini bahwa karena tadi ada Sentra Gakumdu, sehingga yang ditugaskan dalam Sentra Gakumdu ini adalah kepolisian yang sudah memang memiliki pelatihan dalam kepemiluan itu seperti itu. Dia harus benar-benar menguasai tentang kepemiluan.
gitu. Iya. Itu jadi dalam penugasannya itu, karena ini diatur oleh undang-undang ya di 478, pasal 478, bahwa untuk menjadi penyelidik dan penyidik ya dalam pidana pemilu ini harus sudah melakukan pelatihan atau mendapatkan pelatihan terkait dengan proses penanganan tindak pidana pemilu. Iya, Itu seperti itu. Iya. Kemudian kekusan yang lain. Ini dalam kan umpamanya dari Bawaslu sudah mengkaji dan itu suatu tidak pidana dan diteruskan kepolisian dan kejaksaan ke pengadilan. Ini yang mengadili juga ada kekhususan. Itu harus ada majelis khususnya juga. Tidak umum. Tadi masalah apa kekhususannya, masalah waktu. Terus kapasitas personelnya SDM-nya itu yang menjadi penyidik gitu ya, penyelidik. Kemudian hakimnya itu juga khusus itu, hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu. Ini penanganannya juga memang khusus ya, beda ya. Makanya dikatakan lex spesialis itu kan. Iya, lex spesialis itu dalamnya. Dan ini ada kawan Rasika yang mau nanya-nanya juga ini dari Zaki di Buaran. Kalau ada peserta partai politik menjelek-jelekkan peserta lainnya, termasuk pelanggaran enggak, Pak, Bu? Kemudian dari Cynthia di Karanganyar, siang Bu, Pak mau nanya, selama adanya pesta demokrasi atau pemilu, ada tidak pelanggaran yang pernah terjadi? Ya, pasti ada ya, cuma mungkin pengen tahu di antaranya apa aja. Silakan. Ini Pak Rizal ya. Pak Rizal ya. Yang kedua tadi, ada enggak sih selama proses-proses itu pelanggaran itu ada benda itu kan? Jawabannya sudah jelas pasti ada ya. Semua kebetulan kita kemarin kalau kita ngomong ada ndak pelanggaran, ada, dan dari beberapa jenis pelanggaran kita ada semua kurang lebih seperti itu. Jadi pelanggaran tipe ini, pelanggaran itu kira-kira ada semua. Lah, yang pertama tadi penanya pertama peserta politik menjelek-jelekkan peserta lainnya. Menjelek-jelekkan lah ya. Kalau ini itu biasanya kampanye dalam konteks kampanye biasanya itu ada black campaign. Ini juga salah satu pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana, baik ucapan atau melalui spanduk-spanduk itu terpisah itu nanti ranahnya ke pidana ketika itu adalah black campaign atau kampanye hitam. Artinya pernah ada sampai maju sampai pengadilan? Belum. Kalau di Kabupaten Pekalongan selama kita menjadi Bawaslu belum ada. Yang pernah apa? Oke lah, ini yang ingin saya sampaikan pengalaman kita terkait dengan proses penanganan pelanggaran pidana itu yang masih segar aja kemarin di Pilkada 2020 ya kemarin terdekat. Jadi ada dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Ada di UU 10 2016 itu di larangan kampanye itu kan salah satu kampanye yang dilarang itu kampanye yang dilakukan di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Lah, hasil pengawasan kita karena memang kemudian kita sedang melakukan pengawasan, teman-teman pengawas kecamatan, teman-teman pengawas desa sedang melakukan pengawasan, ternyata ada dugaan pelanggaran berupa kampanye. Dugaan awalnya adalah dugaan kampanye di tempat ibadah, kurang lebih seperti itu lah. Karena kategorinya itu adalah pidana, maka kalau pidana itu sekali lagi harus melalui sentra Gakumdu. Lah, yang punya sentra Gakumdu itu adalah Bawaslu tingkat kabupaten atau Bawaslu kabupaten kota, itu yang kemudian punya sentra Gakumdu. Artinya apa? Tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, lebih-lebih di tingkat desa. Kenapa? Pengawas kita di tingkat kecamatan mereka tidak punya sentra Gakumdu karena yang punya penyidik, yang punya jaksa itu kan di level kabupaten. Makanya ketika dugaan pelanggarnya adalah pidana, mau tidak mau ini harus ditarik ke kabupaten. Lah, kemudian kita tindak lanjuti karena sekali lagi dugaannya adalah pidana, maka saat itu juga hari itu kita rapat pleno pimpinan, kita kaji, kita pelajari form A. Form A itu adalah form hasil pengawasan. Ketika kita bekerja melakukan pengawasan, ada form yang harus kita buat, form A itu
form pengawasan, hasilnya adalah ini dugaannya pelanggaran pidana. Lah ketika pidana maka kemudian 1 kali 24 jam kita harus berkoordinasi bersama sentra Gakumdu. Hari itu juga kita sampaikan undangan via WA karena hari ini kemudian teknologi bisa kita maksimalkan. Saat itu juga kemudian kita berkumpul antara Bawaslu, polisi, jaksa. Dalam forum sentra Gakumdu itu kemudian kita rapatkan betul di sana. Lah dugaan pelanggarannya pelanggaran pidana berupa kampanye di tempat ibadah dan di tempat pendidikan. Yang terjadi kemudian normatif sih sebetulnya kalau di pembahasan pertama itu pasti baik pihak kepolisian maupun kejaksaan menginginkan data yang lebih dari sekedar hasil pengawasan. Taruhlah harus diklarifikasi, kemudian alat bukti lain dan seterusnya itu. Sekali lagi tadi waktunya 3+2 itu kan 3+2, ya. Nah, hari itu juga kita sampaikan surat kepada terlapor, kepada pelapor, kepada saksi dan seterusnya. Keesokan harinya kita hadirkan mereka, kemudian kita klarifikasi dan seterusnya, kita gali informasi dan seterusnya. Pasca itu di sisi lain terkait dengan apakah itu unsur kampanye terpenuhi, apakah kemudian tempat ibadah dan tempat pendidikan itu terpenuhi, itu kepolisian tidak cukup hanya klarifikasi dari pelapor maupun saksi. Mereka minta keterangan ahli. Saya ingat waktu itu harus juga ada keterangan saksi ahli. Nah, keterangan saksi ahli ini kan agak susah ya. Waktunya padahal mepet ini ya. Mau tidak mau dan kita penuhi itu waktu itu. Akhirnya bisa. Ya, waktu itu hari itu juga kita berangkat ke Semarang ke salah satu ahli pidana. Ahli pidana kita mintakan keterangan ahli dari beliau. Lah, hari berikutnya ada yang berangkat ke Semarang mendapatkan keterangan ahli, ada yang klarifikasi saksi, pelapor, terlapor dan seterusnya. Sudah makan waktu berapa hari itu? Hari kedua itu. Hari kedua. Hari kedua siangnya kita kumpul lagi sentra Gakumdu. Wah, udah cepet ya berarti ya. Iya, karena untuk sampai ke hukum formil itu hukum materialnya itu harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Iya, makanya gerak cepet ya. 3+2. Di pembahasan kedua ternyata keterangan ahli pidana yang itu sebagai sesuatu yang kemudian dipakai betulnya, artinya keterangan ahli itu kan penting ya, itu ternyata unsur kampanyenya enggak terpenuhi, Bu. Yang dikatakan kemarin kampanye itu ternyata enggak terpenuhi itu sebagai unsur kampanye. Kenapa? Ternyata di sana enggak ada penyampaian visi misi, program kerja, menyebut kandidat atau jadi hanya misalnya tanggal sekian pilih saya gitu, tanpa kemudian ada misalnya visi dan misi. Visi misinya apa, penyampaian visi misi itu apa. Enggak apa-apa. Enggak, artinya bukan pelanggaran. Kalau yang dikatakan kampanye itu kan sebetulnya visi-misi menyampaikan juga visi misi. Kemudian kegiatannya itu juga harus berizin melalui punya STTP dan seterusnya. Nah, ternyata itu hanya kegiatan silaturahmi biasa. Kemudian memang di sana jangan lupa pilih saya. Oke, ajakannya ada misalnya. Lah, itu yang pertama. Di antaranya juga apakah betul yang yang terjadi itu pelanggarannya di tempat ibadah dan di tempat pendidikan. Klausul dan kata hubung dan di sana itu apakah kemudian harus keduanya terpenuhi, akumulatif atau alternatif. Iya. Artinya apakah ini harus salah satunya di tempat ibadahnya saja, atau kemudian tempat ibadah dan tempat pendidikan itu kemudian dua tempat yang sekaligus menjadi satu kesatuan. Kayak misalnya masjid di SMA, masjid di SMP itu kan berarti tempat ibadah dan tempat pendidikan misalnya. Lah ketika hanya di musola, apakah itu juga terpenuhi unsurnya? Ini kemarin diantaranya juga terhentinya di sana. Ternyata tidak juga cukup unsur atau tidak cukup bukti awal. Bukti awalnya tidak tercukupi. Jadi mestinya masuk ke pembahasan ketiga, ternyata di pembahasan kedua saja sudah selesai itu, sudah tidak bisa naik ke pembahasan ketiga. Terhentilah kemudian. Ini kawan Rasika, akhirnya kita
jadi tahu ya, jadi proses pelaporan tindak pidana pemilihan dan pemilu itu diantaranya lewat Bawaslu yang mengawasi, lewat sentra Gakumdu, karena ada Bawaslu, polisian dan kejaksaan diolah dulu sebelum maju ke laporan ke kepolisian. Masuk harus datangkan saksi ahli, mendatangi. Iya. Ini kira-kira masuk nggak untuk ditindaklanjutin ke sana? Ternyata tadi berhenti ya. Terhenti kita. Terhenti, beberapa kasus bahkan ini harus ada laporan dari Polda dan seterusnya, itu sementara sekali lagi waktu kita 3 hari. 3 hari ya. Tapi ternyata 2 hari aja udah, maksudnya udah kita bisa memenuhi upaya mengejar waktu itu ya, dan J. ternyata wah ini nggak layak, nggak memenuhi unsur, karena sebelum dilaporkan pihak kepolisian untuk memproses kasus-kasus pelanggaran itu ya. Jadi kawan Rasika, ternyata akhirnya kita ternyata ya semuanya tidak sesederhana yang sesederhana. Ini dilaporkan kok nggak ditangani, tapi jadi, karena sentra Gakumdu itu udah ada 3 unsur tadi. Sederhananya begini, ngapain sih Bawaslu? Money politik itu kan terjadi itu di mana-mana. Toh nyatanya satu pun tidak ada yang bisa dijerat. Lah ini juga kesempatan ini saya sampaikan juga gini, ini penting ini, ada subjek hukumnya juga kan kemudian. Artinya yang melakukan itu siapa misalnya. Tahapan kampanye money politik itu yang dikategorikan pidana itu ketika yang memberikan uang, taruhlah itu adalah calon. Oh, calon. Oke. Tim sukses atau kemudian tim sukses yang terdaftar di KPU. Ketika yang nama tim sukses ya. Ketika yang ngasih itu Mas Jamil. Ketika yang ngasih itu Mas Jamil yang notabene bukan calon, tim sukses, tim kampanye juga bukan, tidak bisa dijerat. Ya berarti sulit banget untuk menjerat. Ya, karena memang ada aturan-aturan itu ya kan. Iya, oke. Rasika, ini menarik sekali bincang-bincang kita, tapi setidaknya kita udah tahu gambaran yang jelas ya tentang pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan dan proses-prosesnya tadi, aturan-aturannya yang telah disampaikan oleh Ibu Hermina dan juga Bapak Bahrisal ya dari Bawaslu. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muhammad Bahrisal dan Ibu Hermina Stuti. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Salah satu di antaranya silakan. Kalau saya sebagai masyarakat ya, kita melakukan membudayakan tertib hukum. Tertib hukum. Itu ada tadi kan dalam sistem hukum ini kan ada substansi, kemudian struktur, kemudian budaya. Nah ini sebagai masyarakat budayakan tertib hukum yang baik. Kemudian dalam mensukseskan nanti pemilu di 2004 kita juga benar-benar jangan masa bodoh. Ya kita harus tahu apa itu yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tertib hukum dan partisipasi intinya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Hermin dan juga Pak Bahrisal, sehat selalu, sukses selalu, dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan selalu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat Indonesia. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan kawan Rasika, demikian tadi Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat yang diselenggarakan, diacarakan tiap hari Jumat jam 10 sampai dan jam 11, dan nantikan Jumat berikutnya bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih, dan nanti kita lanjutkan lagi ngobrol asik di Rasika.